akan gunakan sayapmu itu untuk terbang menemui orang yang aku cintai. Itu bahasa Arab. Lagu Arab lain solawat, itu lagu cinta. Banyak sekali lagu-lagu Arab yang ternyata bukan solawat tapi lagu cinta. Dan Abu Jahal itu adalah orang yang lihai berbuat seperti itu. Tapi ketika dia mendengarkan di jendela Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dan itu adalah lebih indah dari sajaknya, maka setiap malam dia ada di sana. Suatu hari datang Abu Lahab, sama si Abu Lahab juga. Abu Lahab itu selalu datang ke rumah Arqam ibnu Arqam mendengarkan sama Al-Quran. Kenapa? Karena Abu Lahab pun menikmati bacaan Al-Quran. Lalu kenapa si Abu Lahab enggak menerima Rasulullah, ingkar kepada Rasulullah? Begini Bu, karena ternyata Abu Lahab itu ingin sekali menjadi nabi. Pergaulannya dia dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Berkata si Abu Lahab, dia yang ingin menjadi nabi, bahkan telah pernah mengganti namanya menjadi Muhammad Abu Lahab. Padahal belum pernah terjadi orang dinamakan Muhammad sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang jadi nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia, wah si Muhammad goblok, jadi hati. Itulah orang-orang barisan sakit hati. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, dipertemukan dengan para nabi yang ada di langit, para nabi yang sudah meninggal. Pependak sarang Nabi Nuh, Muhammad, kamu mah cuman paman, saya mah bini, istri yang ingkar teh. Tuh lihat istri saya, tuh lihat bini saya, dia nggak percaya ke saya. Kamu cuma paman, tenang Muhammad, teruskan perjuanganmu. Kata siapa? Nabi Nuh. Ketemu lagi sama Nabi Lut, sama. Kata Nabi Lut, nah kamu mah perjuangan seperti itu, masih kecil Muhammad, tuh istri saya mah selingkuh. Ketemu lagi sama Nabi Musa, sama seperti itu. Ketemu lagi sama nabi-nabi yang lain, sama. Disabar-sabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para nabi. Nah, itu sebab kedua terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bu, Isra dan Mi'raj itu adalah hasil puncak dari kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabar itu? Sabar adalah puncak dari keikhlasan kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah pribumi, Allah adalah yang mempunyai bumi ini, dan kita adalah tamunya Allah. Kalau kita tamu, Allah kasih apapun terima. Seperti kita disuguhi kopi, alhamdulillah terima kopinya. Disuguhi teh, terima tehnya. Disuguhi manisan, terima manisannya. Terima kasih kepada pribumi. Tapi kalau ternyata kita seorang tamu dan tidak menerima apa yang disuguhkan oleh pribumi yang mempunyai rumah, pada saat isukan diusir dah. Isukan diusir, nggak lagi kita diterima. Kita diam di dunia, dikasih hujan, hujan gerendeng karena hujan. Kita dikasih apa? Dikasih panas, wah panas wae, harudang tuh kayak sekarang ini kurang atas kayaknya nih, kipasnya kurang atas jadi ke bawah aja dinginnya. Jadi harudang terus sih, kurang ke atas. Dikasih bisul gak gerendeng, dikasih batuk gegerendeng. Padahal kalau sebetulnya ada ke atas dah. Padahal sebetulnya kalau memang kita adalah seorang tamu di dunia ini, maka apapun yang diberikan Allah terima. Suami ulin wae, nguseup wae, mancing terus, alhamdulillah. Kenapa? Sehat berarti Pak Bu, kalau mancing itu berarti sehat. Coba lamun sakit pasti dia cicing di imah, mau kemana-mana. Istri ini ya misalnya kurang atas ya.
kurang sih. Enggak jauh tuh. Terus udah ada. Ini nggak ada kipas, nggak ada apa, jadi panas banget. Padahal Rasulullah SAW ada di puncak kesabaran. Orang yang berada pada puncak sabar itu disebutnya abdun. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini manusia, banyak sekali istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita disebutnya bashar. Apa itu bashar? Makhluk yang hanya terlihat kulit arinya. Makhluk yang hanya bisa dilihat kulit arinya, beda dengan monyet. Monyet yang bisa dilihat apanya? Bulunya. Tapi manusia yang bisa dilihat adalah kulit tipisnya, maka disebut bashar. Ketika dia sudah besar dan berpengetahuan, dididik oleh orang tuanya, dididik oleh guru-gurunya, maka mempunyai pengetahuan dan berkesimpulan, maka dia meningkat kepada satu tingkatan manusia yang kedua. Apa itu? Insan. Lalu kemudian bisa dia bergaul dengan yang lain, tahu cara bagaimana berhubungan yang baik dengan orang tua, tahu cara bagaimana berhubungan baik dengan tetangga, dengan istri, dengan kawan-kawan. Meningkatlah lagi manusia itu ke tingkatan yang ketiga adalah nasun. Basarun manusia, insanun manusia, nasun manusia. Tapi manusia pada tingkat-tingkat tersebut berbeda-beda. Basarun itu masih bayi, mereka hanya mempunyai laibun, laib, main-main terus. Enggak ada anak kecil yang serius dari tadi ayo cirincing saat nggak mau diem. Itu memang seperti itu sifatnya. Mereka hanya laibun, mereka hanya bermain-main. Naik lagi manusia ke tingkat yang lebih tinggi setelah basyarun, insanun, lalu kemudian nasun. Meningkatlah manusia pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Khalifatun. Siapa khalifatun? Kita. Khalifah itu kita. Khalifah apa? Bukan khalifah yang seperti yang digembor-gemborkan oleh orang sebelah, bahwa kita itu adalah harus khilafah. Tidak. Khalifah itu manusia. Khalifatun fil ardh. Seperti yang Allah telah canangkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di dunia ini khalifah. Siapa khalifah itu? Manusia. Jadi kita mah dimulainya dari bashar, Nabi Adam mah dimulainya jadi khalifah. Bashar, insan, nas, baru khalifah. Nabi mah, para nabi mah dari khalifah. Kita mah dari mana dulu? Bashar dulu. Mata belajar terus kita. Harus belajar itu. Tidak boleh berhenti belajar, bahkan minal mahdi ilal. Nah, setelah siapa khalifah? Orang-orang, makhluk-makhluk yang bisa menguasai diri dan alam sekitar. Dia bisa mempergunakan dan memanfaatkan alam sekitar. Ini banyak sekali tempat-tempat yang masih lowong, nggak ada taman, nggak bermanfaat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mangkana lahu ardun fal yazroha. Barang siapa yang punya tanah sedikit saja, tanami. Kenapa? Karena tanaman tersebut akan kembali manfaatnya kepada kita. Jangan diam aja. Tuh lihat, banyak sekali tempat-tempat yang masih kosong. Ayo manfaatkan. Kenapa? Karena kita sebagai khalifah harus bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita harus menjadi khalifah itu jadi RT, menjadi khalifah itu menjadi RW, menjadi khalifah menjadi lurah dan persen. Enggak. Khalifah itu yang bisa memanfaatkan alam sekitarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia, juga kemanfaatan bagi manusia yang lain. Ya ada sih yang jadi RW juga ada juga yang jadi RT, ada juga yang jadi kepala desa, ada juga yang jadi siapa. Minimal kita bisa memanfaatkan diri sendiri untuk kepentingan dan kemanfaatan diri sendiri. Jangan sampai diri sendiri pun bermadorot untuk diri sendiri. Punya mata harusnya bermanfaat jadi ibadah, malah mata jadi madorot dan jadi dosa.
punya tangan yang harusnya bermanfaat menjadi ladang ibadah karena ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi malah tangannya bermadarat, membuat kita berbuat dosa. Punya kaki yang harusnya kaki ini fasilitas dari Allah, menjadi fasilitas dari Allah, menjadi sumber ibadah kita, dipakai ke masjid, dipakai ke majelis, dipakai untuk bersedekah, dipakai untuk menolong orang lain, malah kaki kita dipakai sesuatu yang memudaratkan diri kita sendiri. Itu bukan khalifah. Penguasa minimal menguasai diri sendiri. Makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penguasa dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah penguasa harta suami, yang mengurus harta suami. Suami adalah penguasa yang mengurus rumah tangga sendiri. RT adalah penguasa yang mengurus lingkungan tetangga-tetangganya, pun RW, pun lurah dan sebagainya, sampai presiden itu adalah penguasa, dan semuanya diistilahkan sebagai khalifah. Setelah menjadi khalifah, barulah manusia meningkat pada level yang terakhir dan tertinggi. Apa itu? Abdun. Abdun itu hamba. Hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa memanfaatkan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kita memanfaatkan waktu berapa sih? Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib enggak lama. Sholatnya apalagi dur naon cenah, lekum leos, tangges assalamualaikum leos, mangkat teu wiridan acan. Berapa menit yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Proses abdun itu bukan proses yang mudah. Proses menjadi abdun itu proses yang sangat sulit, merupakan satu level yang paling tinggi yang harus kita capai sehingga kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Coba lihat. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi abdihi, yang telah mengisrokan siapanya? Abdihi, abdunnya, bukan Muhammad, bukan Rasul, tapi yang Allah isrokan adalah siapa? Abdi. Apa itu abdun? Ar-ruh wal jasad, makhluk yang ada ruh dan jasad yang mempersembahkan semua waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya sudah level tamat, syukurnya sudah pada level tamat khatam, ibadahnya pasrahnya sudah pada level tamat, sholatnya sudah pada level tamat, puasanya sudah pada level khatam, sudah level tertinggi, barulah dia orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadapan manusia biasa bisa saja orang sholat gak pernah, puasa gak pernah, haji belum, zakat pun gak pernah, tapi dia mulia di hadapan manusia bisa saja. Tapi di hadapan Allah menjadi abdun adalah proses yang sangat berat dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar berusaha untuk menjadi hamba dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan bisa menjadi hamba. Ya paling juga hamba dunia sholatnya karena pengen punya uang, sholatnya pengen cepet-cepet laku, sholatnya karena pengen cepet-cepet punya jabatan yang tinggi, puasanya pun supaya dihormati oleh orang lain, puasanya pun supaya dia sukses dalam segala rupa urusan, punya jabatan yang tinggi, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, puasa 1 tahun penuh hayang boga salaki anu ganteng bisa. Tapi apakah dia mulia di sisi Allah? Tidak. Yang mulia di sisi Allah orang yang mempersembahkan semua waktunya untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjadi abdun seperti itu, hamba seperti itu, maka Allah akan isrokan. Kita pun demikian, pergunakan semua waktunya untuk apapun yang diperintahkan oleh Allah. Hari-hari kita hiasi dengan perintah Allah, hari-hari kita hiasi dengan meninggalkan larangan Allah, hari-hari kita hiasi dengan memperbaiki amal sedikit demi sedikit, karena manusia tidak ada yang beramal langsung bagus. Sholatnya, kalau yang kemarin sholat kita karena uang, hari ini harus sholatnya uangnya dikurangi sedikit, tambahlah aja nama karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah demikian, semua akan diurus secara langsung oleh Allah dan diperbaiki oleh Allah. Kenapa istri kadang-kadang kecewa sama suami? Mau bikin kopi, buat siapa? Buat suami. Sugan we eta suami besok mah ngasih uangnya lebih, ngasih kopi, karena bukan lillah, karena bukan karena Allah. Allah setel suami mengecewakan ibu. Pak, ini kopi dulu, maaf bu, saya nggak bisa minum kopi hari ini sudah terlambat nih ke kantor, saya mau jalan dulu kantor, maaf ya, belenyeng weh, assalamualaikum. Tuh, terima kasih aja. Itu kenapa? Karena bikin suami, bikin kopinya lu bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Kenapa? Karena pengen disayang suami. Besok bapak-bapak dapat bonus, alhamdulillah 5 juta. 5 juta nih mau saya kasihkan istri nih. Sugan we kalau dikasih 5 juta mah istri teh jadi lebih nurut. Awas, niatnya istri supaya jadi lebih nurut, bukan karena Allah. Maka Allah setel kekecewaan yang akan diterima oleh bapak-bapak. Ternyata ketika dikasihkan sama istri, gimana semua? Pak, berapa itu? 5 juta. Ini udah semuanya pak, di mobil udah nggak ada, udah semuanya nih. Kenapa demikian? Karena dia berniatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Yang dia niatkan supaya istrinya nurut. Bapak dan ibu sekalian, Rasulullah sudah ada pada level hamba Allah tertinggi. Kita pun bisa meraih, tapi walaupun diraih yang kita raih tidak level tertinggi, minimal kita setengah dari hidup kita menjadi hamba Allah. Walaupun setengahnya lagi tidak menjadi hamba Allah, tapi kita sudah pada level hamba Allah. Jangan sampai hamba Allah itu ditulis di amplop anu usina 10.000. Banyak ya, kalau 200.000 ditulis namanya, kalau 100.000 ditulis namanya, kalau bahasa 10.000 ditulis hamba Allah. Hamba Allah justru 1 juta kuruna. Itu terbalik, itu terbalik. Nah inilah yang sering kita lakukan, salah mengartikan bahwa ternyata hamba Allah adalah level manusia yang tertinggi. Hiasan hidupnya adalah takwa. Hiasan hidupnya sehari-hari, per jam, per menit, per detiknya adalah takwa. Kalau kita jam ini takwanya 10 menit, dorakanya berapa puluh menit? 3.600 menit, 3.600 menit, yang 10 menit taat takwa, yang sisanya doraka terus. Tapi level hamba Allah Rasulullah SAW ini ada pada level tertinggi, pantas saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diisrokan, dijalankan, ngabelesat, dimi'rajkeun, diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun demikian. Semoga setiap hari kita bisa menambah terus amal ibadah dan meningkatkan kehambaan kita kepada Allah. Orang yang baik adalah orang yang bertambah kesadarannya tentang kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbaik, orang yang penghambaannya full 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah di sana pujian manusia, hilanglah di sana pujian istri,
salat wae ayeuna masih keneh hayang kapuji ku pamajikan. Wah, jauh keneh tina rek disebut hamba Allah teh, disebut abdun teh. Maka lamun level orang masih keneh gitu, kalau level kita masih di sana, jangan salahkan kalau kita stagnan di situ saja, nggak naik-naik, khusyuk teu naik, ikhlas teu naik. Salat yang harusnya tanha anil fahsya'i wal munkar bisa menjaga dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar, ternyata sholat kita hanya bertahan 1 menit. Assalamualaikum, assalamualaikum, geus ngomongkeun batur deui, udah ngomongin orang lain lagi. Mana tanha anil fahsya'i wal munkar? Padahal kalau kita tafakuri, kenapa di masjid kalau ada orang yang mau berbuat dosa malu ke masjid? Tadinya cewek yang lekbong, pakai bajunya lekbong, pakai bajunya kelek tembok, malu ketika mau masuk ke masjid, ditiungan heula karena nur dan cahayanya orang-orang yang sholat di dalam masjid menyebar, sehingga orang yang mau berbuat dosa saja malu. Kecuali jelema anu memang benar-benar geus teu eling, kecuali benar-benar orang-orang yang memang sudah nekat maling sendal di mana? Di masjid. Maling sendal pun di masjid, dia tahu bahwa masjid adalah tempat orang ibadah, dan ketika mereka khusyuk dia lupa sendalnya, maka dia ambil sendal orang di masjid. Kecuali orang-orang seperti itu. Bapak dan ibu sekalian, Isra Mi'raj ini adalah level tertinggi dari kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Kedua, karena semua nabi Allah janjikan diperlihatkan seluruh kerajaan langit dan bumi, seperti yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kata Allah, aku telah perlihatkan kepada Ibrahim seluruh kerajaan langit dan bumi. Maka jangan salah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah bintang, lalu kemudian ketika bintang tersebut hilang, dia mengatakan bahwa dia tidak suka semua yang hilang. Lalu dia berkesimpulan bulan sebagai Tuhan, lalu dia berkesimpulan matahari, karena memang Allah perlihatkan kepada beliau malakutas samawati, kerajaan langit dan bumi. Semua nabi termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah malakutas samawati wal ardh dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Apa yang harus kita ketahui dari malakutas samawati wal ardh? Yang kita harus ketahui dari malakutas samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya kita pun bisa mencapai pada malakutas samawati wal ardh, tapi bukan badan kita. Siapa yang mengetahui malakutas samawati wal ardh? Ruh kita. Ini Allah yang ciptakan, yang diciptakan oleh Allah dari kita, yang bisa mencapai malakutas samawati wal ardh. Allah ciptakan di diri kita satu juz yang disebut ruh, yang diperintah untuk ada, seperti yang Allah firmankan, ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu perintah Allah, bukan perintah, itu ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah ada 3. Ada ciptaan Allah atas dasar amru, ada ciptaan Allah atas dasar khalqu, ada ciptaan Allah atas dasar ja'lu. Dan ruh yang ada di diri kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar amrullah. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejadian Isra Mi'raj adalah pengganti sholat yang semalaman tadi, yang kalau kita lakukan semalaman tidak pernah tidur, diganti oleh Allah menjadi bertahap-tahap. Untuk apa? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebetulnya aku sudah tahu apa manfaat puasa, aku tahu manfaatnya ibadah haji,
Aku tahu manfaatnya zakat dan sedekah, tapi kami tidak tahu apa manfaatnya sholat. Rasulullah menjawab, kalau di belakang rumah kalian ada sumur atau ada sungai yang mengalir dengan jernih, lalu kalian mandi setiap hari 5 kali di sana, apakah akan tersisa kotoran-kotoran dari badan kalian? Kata sahabat, ya pastilah bahwa kotoran-kotoran tersebut sudah hilang. Kotoran-kotoran tersebut hilang dan kita dalam keadaan bersih. Begitupun sholat yang kalian lakukan, sebetulnya itu adalah pembersih dari dosa-dosa kita. Dosa dari subuh ke duhur dihilangkan oleh sholat duhur. Dosa lagi dari duhur kemana? Asar, dihilangkan lagi oleh sholat asar. Dosa lagi dari asar ke maghrib, dihilangkan oleh sholat maghrib. Dosa lagi dari maghrib ke isya, dihilangkan oleh sholat isya. Dan dari isya ke subuh biasanya orang itu jarang berdosa. Kenapa? Karena dia tertidur. Makanya sholat adalah pembersih dari dosa-dosa kita. Maka kemudian tadi Bapak Ketua Umum mengatakan, jagalah sholat, perbaikilah sholat, carilah ilmu tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini tidak ada yang mampu sholat dengan benar dan sempurna kecuali Rasulullah SAW. Siapa yang boleh mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Padahal di antara kita tidak pernah ada yang pernah melihat Rasulullah SAW. Maka bagaimana sholat kita bisa sempurna kalau kita tidak pernah bisa melihat Rasulullah SAW? Kita hanya mendengar dari guru, guru mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, sampai kepada Rasulullah. Maka kalau namanya berita, kalau namanya mendengar, itu pasti ada saja yang terlewat, Pak. Pasti ada yang terlewat, atau kalau nggak ditambah-tambah, pastilah itu. Maka saya jamin tidak ada orang yang sempurna sholatnya kecuali orang yang mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu nanti akan ditanya oleh Allah. Kita yang mencari ilmu ditanya, yang tidak mencari ilmu pun akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kamu sholatnya belum benar, kamu sholatnya belum benar, kamu sholatnya belum benar. Tapi orang yang mencari ilmu masih punya jawaban. Ya Allah, justru mata saya, kenapa saya setiap hari ngaji, setiap minggu ngaji, setiap bulan ngaji, itu karena saya ingin memperbaiki sholat saya. Terus kenapa sholat kamu belum benar? Ya terus kenapa engkau matikan saya? Kenapa engkau matikan? Saya belum tamat, belum khatam ngajinya, saya sudah mati. Lalu siapa yang salah? Maka ngaji, tolabul ilmi adalah hujjatuna ala Allah. Hujjah kita ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ngaji, kita tidak akan bisa ngomong seperti itu. Kenapa kamu sholatnya belum benar? Kenapa itu rukunya belum sempurna? Kenapa itu baca Fatihahnya belum bagus? Kenapa itu sujudnya kok nyologrok jika naon? Ya selalu nyorodot seperti gitu. Itu tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia tidak ngaji. Maka pengajian yang paling utama bukan ini. Ya pengajian yang paling utama adalah pengajian yang menerangkan tentang sholat, menerangkan tentang fiqih, menerangkan tentang zakat dan sebagainya, sunnah-sunnah yang seperti tadi dikatakan, sunnah abadnya, sunnah apanya, hayatnya, apapun yang berurusan dengan fikih, itu yang harus kita ketahui dan harus kita cari sampai kita pada level orang yang sedang mencari. Bapak-bapak, sedang mencari. Kalau sampai level alim itu jarang sekali. Kenapa? Karena tingkat tertinggi. Terbaik adalah alim, orang-orang yang benar-benar tahu. Lalu di bawahnya ada muta'allim, orang yang mencari. Di bawahnya ada mustami, pendengar saja. Di bawahnya ada muhib, yang hanya cinta ngaji tara, tapi kopi nama ayah. Kalau kopinya sudah ada, itu apa? Itu orang-orang yang mencintai ilmu. Lalu kemudian bagaimana kita nanti bertemu dengan Allah? Satu-satunya harapan kita
adalah syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Nanti ketika semua makhluk sudah mati dan ditiuplah sangkakala oleh malak Israfil, dan Israfil meniup itu adalah bentuknya seperti hujan air air mani atau hujan sperma yang dihujankan kepada kuburan-kuburan kita, lalu kemudian kita akan tumbuh seperti tumbuhnya, bukan jengkol, apa disebutnya, toge, sing pelentung gitu. Semua kita tumbuh, jadilah manusia kembali seperti sedia kala, tanpa pakaian dan tanpa alas kaki. Bahkan dikatakan laki-laki pada waktu itu kucuk belum disunat. Jadi kalau ibu kalau pengen lihat suami bagaimana dulu belum disunat, nanti di akhirat akan dilihat suaminya belum bersunat. Dan tidak ada yang malu pada waktu itu. Kenapa? Karena semua orang sibuk dengan malunya sendiri daripada memperhatikan malunya orang lain. Berapa tahun itu? Kita lama di atas di terik matahari 7, di bawah diampar dengan amparan timah yang panas, di atas di seberot matahari bari jagung lagi cuma 9 tumbak kalau katanya. 9 tumbak. Di bawahnya dilapis dengan apa? Timah, maka panas banget. Di bawahnya tanah saja masih panas, mataharinya tinggi dan jauh saja sudah panas, apalagi ini mataharinya dekat, udah gitu 7. Maka orang-orang semua akan kepanasan, akan menjadi orang-orang yang putus asa. 500 tahun kejar ke sana, ketemu istri pun malu, ketemu suami malu, karena kita dulu pernah misalnya berbohong kepada istri atau berbohong kepada suami, malu. Bahkan ketemu dengan Rasulullah SAW